Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Anisatun Fauzia. Kali ini kita akan mempelajari barisan dan deret geometri. Setelah kemarin kita belajar tentang barisan dan deret aritmatika, di sini akan mempelajari lebih dalam mengenai barisan dan deret geometri. Ciri khas dari barisan dan deret geometri ini ada kata rasio atau yang biasa disebut dengan R. Selain itu, di dalam deret geometri terdapat bentuk deretnya itu perkalian atau pembagian, yang mana ketika di deret aritmatika itu hanya sebatas penjumlahan atau pengurangan atau dinamakan dengan selisih. Untuk lebih jelasnya, kita coba di sini. Contoh 2 jadi 6. 6 jadi 18. 18 jadi 54. 54 jadi 162. Nah, antara ini 2, 6 jadi 18, 18 jadi 54, 54 jadi 162. Sama halnya di sini adalah rasionya. 2 dikali berapa sih biar jadi 6? Di sini rasionya 2 dikali 3. Atau rasio bisa dikatakan 6 dibagi 2, 3. Atau di sini bisa juga 18 dibagi 6, 3 juga. Nah, ini yang dinamakan rasio. Untuk di sini terdapat 5 suku. Suku pertama A sama dengan suku pertama sama aja. Di sini adalah 2. Suku kedua U2 6. Dan ini suku ketiga, ini suku keempat, dan yang ini adalah suku ke-5. Untuk rasio tadi sudah saya sampaikan, di sini rasionya adalah 3. Kenapa rasionya 3? Karena di sini ada rumus rasio ini U2 dibagi dengan U1. Ini rumusnya rasio. Atau bisa juga kalian gunakan U3 dibagi U2 atau U4 dibagi U3, U5 dibagi U4. Itu sama aja, yang penting persis di suku di belakangnya. Ya, baik, lanjut. Ada rumus dari barisan geometri atau rumus pada suku-suku geometri. Nah, yang pertama, barisan geometri ini memiliki rumus UN sama dengan A dikali R pangkat N-1. Ini rumusnya. Contoh. Contoh di sini ditanya U4. Berapa U4-nya? Kita masukkan A. A-nya adalah 2. R-nya tadi U2 dibagi U1, 6 bagi 2, 3. N-nya 4 min 1 sama dengan 2 dikali 3 pangkat 3 sama dengan 54.
2 dikali 27, 54. Jadi hasilnya adalah 54. Sama dengan yang di sini, 54. Selanjutnya ada suku tengah. Suku tengah barisan geometri ini merupakan banyaknya suku ganjil mempunyai suku tengah yang terletak di tengah-tengah antara U1 sampai dengan UN. Antara U1 sampai dengan UN. Atau U1 sampai dengan UN, di sini masih ada lagi sampai di akhir. Nah, ini rumusnya adalah seperti ini. Suku tengah atau yang biasa kita sebut dengan UT sama dengan akar dari U1 dikali dengan UN. Dikali dengan UN. Nah, ini rumusnya. Di mana U1 ini adalah A dan UN adalah suku terakhir atau suku yang akan kita ketahui dari sebuah barisan geometri. Selain suku tengah, terdapat juga sisipan, sama halnya dengan barisan aritmatika. Sisipan pada barisan geometri. Beberapa bilangan juga dapat disisipkan di antara dua suku yang berurutan pada deret geometri sehingga membentuk deret geometri baru. Akibatnya, rasio barisan geometri tersebut juga akan berubah. Nah, ini rumusnya. Rasio barisan geometri setelah diberi sisipan. Sisipan yang baru ini kita sebut dengan R aksen. Sama dengan akar pangkat K plus 1 dari R. Di mana R aksen di sini, R aksen ini merupakan rasio barisan geometri yang baru. Dan R di sini di dalam akar merupakan rasio barisan geometri mula-mula. Sedangkan K ini banyak bilangan yang disisipkan. Berapa sih bilangan yang akan disisipkan? Ini merupakan K. Ya, sampai di sini semoga teman-teman bisa memahami tentang barisan geometri. Ya, kita lanjut materi deret geometri. Deret geometri ini sama halnya dengan deret aritmatika, yaitu suku-suku barisan yang dijumlahkan. Nah, nanti ini akan menjadi deret geometri. Misalnya di sini saya memiliki 2 ditambah 4 ditambah 8 ditambah 16 ditambah seterusnya. Nah, ini yang dinamakan deret geometri. Di sini memiliki penjumlahan, antara suku-sukunya dijumlahkan. Rumusnya bagaimana sih untuk menjumlahkannya? Nah, di sini deret geometri disimbolkan dengan SN. SN sama dengan A dikali 1 min R pangkat N dibagi dengan 1 min R. Ini untuk rasio kurang dari 1.
di mana ini R kurang dari 1. Nah, ketika rasionya lebih dari 1, ini akan berbeda lagi rumusnya. Misalkan di sini R lebih dari 1. Rumusnya ini adalah Sn sama dengan A kali R pangkat N dikurangi 1 dibagi dengan R dikurangi 1. Nah, ini rumusnya seperti ini. Ini apabila R kurang dari 1 dan yang di bawahnya ini adalah R lebih dari 1. Cara membedakannya gimana sih? Sebenarnya mudah sekali. Di sini ada 1 min R pangkat N, maka dibagi dengan 1 min R. Kalau kurang dari 1, maka 1 yang dikurangi rasionya. Pembagiannya ini 1 dikurangi rasionya. Tapi apabila rasionya lebih dari 1, maka rasionya yang dikurangi 1. Ini perbedaannya di sini, cara membedakannya. Contoh soal dari permisalan yang ini. Misalkan ditanyakan S7. Hitunglah jumlah 7 suku pertama dari deret geometri. Nah, di sini S7 sama dengan kita masukkan dari rumus, karena di sini 7 ini kan rasionya di sini kita lihat 4 2. Sini rasionya 4 dibagi 2 2, 8 dibagi 4 2. Jadi rasionya lebih dari 1, maka kita gunakan rumus yang ini. Karena rasio lebih dari 1, kita gunakan rumus yang kedua. Langsung kita masukkan dalam rumusnya. S7 sama dengan A. A ini suku pertama, A-nya 2. Dikali R, rasionya tadi 2. Dipangkatkan dengan N. N-nya ini 7. 2 pangkat 7 dikurangi 1. Dibagi dengan rasionya di sini tadi 2 dikurangi 1. Sama dengan 2 dikali 2 pangkat 7 128 dikurangi 1 dibagi dengan 2 kurangi 1 1. Maka 2 dikali 127. Ini satunya sudah habis. 127 dikali 2 jadinya 254. Nah, maka jumlah 7 suku pertama dari deret geometri ini adalah 254. Selanjutnya ada deret geometri tak hingga. Deret geometri tak hingga adalah deret geometri yang banyak sukunya tak berhingga. Deret tak hingga ada 2 jenis, yaitu deret geometri tak hingga divergen dan deret geometri tak hingga konvergen. Deret geometri tak hingga divergen mempunyai rasio R. Ini adalah rasionya R mutlak lebih dari 1. Jadi di sini deret geometri tak hingga divergen mempunyai kecenderungan makin besar tanpa batas atau makin kecil tanpa batas. Karena itu, jumlah deret geometri tak hingga divergen tidak dapat ditentukan nilainya. Nah, yang kedua ada deret geometri konvergen. Di sini memiliki rasio itu min 1 kurang dari R kurang dari 1, atau R lebih dari min 1, R kurang dari 1. Selain ini,
Rasionya juga bisa dalam bentuk atau rasio mutlak sama dengan rasio mutlak kurang dari 1. Dalam hal ini, jumlah deret geometri tak hingga konvergen dapat ditentukan nilainya. Untuk deret geometri yang mendekati tak hingga, nilai dari R pangkat N itu mendekati 0. Dengan demikian, rumus jumlah deret geometri tak hingga ini rumusnya adalah S tak hingga sama dengan A/1 min R. Ini rumusnya. Contohnya 5 ditambah 10 ditambah 20 ditambah seterusnya. Artinya A di sini adalah 5. Rasionya 10 dibagi 5, 2. Untuk meyakinkan lagi, 20 dibagi 10, 2. Berarti deret tersebut merupakan deret geometri tak hingga divergen. Kenapa disebut divergen? Karena rasionya adalah 2. 2 ini merupakan lebih dari 1. R lebih dari 1, jadi divergen. Dan tidak dapat ditentukan nilainya. Saya memiliki contoh kedua. Ini contoh pertama. Saya memiliki contoh kedua. Ini ada negatif 64 ditambah 32 ditambah negatif 16 ditambah 8 ditambah seterusnya. Nah, maka diketahui A-nya di sini adalah negatif 64. Ini A. Dan R-nya 32 dibagi negatif 64. R sama dengan 32 dibagi min 64. Maka R-nya ini min setengah. Dari rasio yang sudah didapat, kita bisa lihat bahwa rasio tersebut kurang dari 1. Ketika rasionya kurang dari 1, maka kita dapat mengetahui bahwa deret geometri tersebut tak hingga konvergen. Akibatnya, kita bisa menentukan nilai dari deret geometri tersebut. Baik, kita sudah tahu bahwa di sini rasionya negatif setengah. Maka kita masukkan ke dalam rumus S tak hingga sama dengan A/1 min R. Sama dengan A-nya itu negatif 64. 1 dikurangi negatif setengah. Maka di sini didapatkan negatif 64 dibagi 1 ditambah setengah. Disamakan 2/2 ditambah 1/2, 3/2. 2 dikali 64, 128. Negatif 128 dibagi 3. Jadi hasil dari contoh soal yang kedua, negatif 64 ditambah 32 ditambah negatif 16 ditambah 8 dan seterusnya,
ini adalah negatif 128/3. Sampai di sini materi barisan dan deret geometri. Semoga teman-teman semua bisa memahaminya. Silahkan bisa dibaca lebih lanjut, lebih dalam di buku kalian masing-masing. Terima kasih, saya akhiri. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.